Big Bangers, kita lanjutkan lagi. Ada cerita di sini. Saya memegang satu can susu cair, ya. Kemudian ada pisang matang, ada pisang mentah, dan ada pisau. Iya. Nanti apa hubungannya antara semua ini akan saya ceritakan. Tapi sebelum kita panggil narasumber berikutnya ya, atau tamu kita berikutnya, Ben Arto, bagaimana kalau kita lihat dulu snapshot berikut ini. Keripik pisang umumnya dibuat dari bahan pisang mentah karena dianggap lebih mudah dalam pengolahannya. Tak heran rasa manis yang ada pada berbagai jenis produk keripik pisang berasal dari pemanis buatan. Berbeda dengan produk keripik pisang umumnya, Banana Queen justru dibuat dari bahan pisang matang. Ide membuat keripik dari buah pisang matang ini lahir dari Ardi Setio Putranto, seorang pria lulusan Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Walau sedikit lebih rumit dalam proses produksinya, keripik pisang matang lebih sehat dan aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes karena memiliki rasa manis alami yang berasal dari sari madu pisang. Untuk mengembangkan produk keripik pisangnya, Ardi bekerjasama dengan ratusan petani pisang yang tersebar di Pulau Jawa. Salah satunya adalah kelompok petani pisang asal desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di desa inilah Ardi juga mendirikan pabrik pengolahan keripik pisangnya. Ya, itu tadi cerita mengenai Ardi, tokoh di balik produk yang bernama Banana Queen. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung panggil aja ya, Ardi Setio. Ardi, terima kasih sudah datang di Big Bang Show. Ya. Ardi, menarik sekali karena yang paling menarik perhatian dari cerita atau liputan tadi adalah Ardi menggunakan pisang matang. Ya, pisang matang. Sementara hampir semua orang saya tahu menggunakan pisang mentah supaya lebih kriuk-kriuk dan kemudian ditaruh pemanis ya supaya enak itu ya. Ya. Kenapa kamu melawan pakem? Waktu itu mungkin ini saya jadi waktu umur 10 tahun eyang saya meninggal karena diabetes. Kirain karena makan pisang. Enggak, eyang saya meninggal karena diabetes. Beliau meninggal di pinggir sungai di Rubung Semut, ada disemutin gitu karena dia serangan jantung karena hipoglikemik. Nah, orang diabetes itu ternyata menurut jurnal internasional suplai gula ke otak itu sangat dibutuhkan. Tapi yang bahaya orang diabetes itu karena dia memakan synthetic sugar itu. Gitu. Nah, terus apa yang membuat kemudian muncul gagasan ini tadi? Ya, saya pengen bagaimana karena saya S1 saya di food technology, saya pengen membuat karya di mana karya itu bisa dinikmati oleh seluruh orang, bahkan penderita diabetes itu tetap bisa makan dengan lezat, tapi tetap biar bisa safe gitu loh untuk kesehatannya. Nah, makanya saya utang dari bank waktu itu tahun 2011 saya utang dari bank sekitar 800 juta untuk beli alat karena gunanya apa itu biasanya rumahnya siapa? Rumah saya. Oh. Rumah orang tua atau orang tua? Orang tua. Wih, berani besar sekali itu. Ya, karena kan saya sering diskus sama ayah gitu loh. Ayah saya kebetulan seorang profesional, tapi ayah saya ngomong sama saya waktu saya pertama kali masuk kuliah. Apa? Kalau kamu itu pengen jadi orang kaya gitu, jangan jadi karyawan gitu. Nah, kamu berani nggak take action untuk itu gitu loh. Bagaimana sampai terpikirkan pisang? Kenapa bukan yang lain? Ya, saya pengen pisang ya karena waktu itu saya karena dari riset market juga. Saya kalau kacang mesti kalah sama brand yang sudah tua sekali itu. Ya, dua itu. Ya, kalau misalnya kita itu di ketela, kita pasti kalah sama yang besar juga. Besar itu juga. Nah, saya pikir apa ya suatu komoditas yang kita itu memiliki added value. Kalau kita ngomong kita bermain di blue ocean gitu, added value-nya sangat tinggi, tapi bisa teraplikasi dengan baik apa ya gitu. Saya lihat di supermarket kok belum ada ya yang memang benar-benar dari pisang yang mateng, di pack yang bagus dan bisa dikemas dan dikonsumsi oleh semua orang termasuk penderita diabetes. Oke, menarik ini ya. Kalau tadi disebutkan Blue Ocean, bagi yang belum tahu teori ini, itu adalah di mana produk ini berada di wilayah blue ini, di mana tidak banyak orang yang bermain di situ. Kalau Red Ocean, semua orang masuk di situ.
Kalau satu kisah sukses semua langsung. Nah, ini dia bermain di wilayah yang orang lain tidak terlalu banyak bermain ya. Sekarang umur berapa? 24. Oke. Wah, 24 udah pengusaha ya. Keren. Nah, Arta dulu sebelum ini kita nanti demonstrasikan apa keunggulan dari produk Banana Queen ini. Ya. Arta melihatnya dari Ya, saya lihatnya kalau dari kacamata brand dan branding, sebenarnya Mas Hardi itu sudah punya apa yang dibutuhkan dari sebuah brand, yaitu Apa itu? yang disebut dengan barrier to entry. Barrier to entry-nya adalah beliau memiliki kemampuan untuk membuat satu produk yang sulit untuk ditiru orang, karena alatnya bikin sendiri. Terus mungkin ininya juga pemilihannya sendiri. Jadi kompetitor itu tidak mudah untuk mengikuti. Nah, masalahnya branding itu isunya adalah soal story, sharing the story. Dan ya untung ada acara ini, jadi bisa sharing. Iya. Tapi saya tidak melihat itu ada di packaging misalnya. Betul, iya. Nah, ini yang harusnya kita bangun, kita ciptakan. Karena selalu brand yang kuat, mereka ada dua kombinasi. Pertama adalah functional benefit atau emotional benefit. Ya. Ada brand yang nggak punya kemampuan fungsional karena memang produknya biasa-biasa saja, misalnya kayak brownies manten. Ya. Beberapa episode yang lalu kita tayangkan, dia menggunakan kekuatan emosional. Oke. Nah, sementara kalau ini terbalik, kita punya kekuatan fungsional. Nah, saya berharap ini bisa dibangun karena story tadi itu adalah salah satu cara untuk mengangkat si brand. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah titik distribusi. Ini sekarang disebarkan kemana saja? Nah, memang kan kelemahan kita kan memang karena sulitnya pasar lokal waktu itu. Saya diomongi harga satu ini kan bisa sampai 15.000, kalau yang di brosur ini bisa sampai 25.000. Nah, dianggap mahal. dia ngomong daripada saya itu kalau segmennya mahasiswa ya, daripada 20.000 itu mending saya makan nasi padang, nggak dapat nasi padang gitu. Nah, itu makanya Kenyang, saya ya. sangat sulit Ini anak-anak di pasar kelas ini juga lokal. begitu nih. Gitu. Akhirnya saya ternyata demand saya di luar gitu loh. Tapi saya juga pengen saya bisa, karena MEA ini saya pengen menduduki Indonesia juga, makanya tahun ini saya bikin packaging yang dari Jogja untuk dunia itu saya distribusikan ke Indonesia. Dari Jogja untuk dunia ini apa? Packagingnya aja diganti. Enggak, ya slogan kita itu dari awal visi kita sebenarnya pengen dari Jogja untuk dunia gitu Mas. Jadi berawal dari Yogyakarta, kita bisa merambah ke dunia gitu. Visi saya bahwa someday gitu saya bisa membawa nama Indonesia itu ya dikenal, bukan dipandang cuma raw material cabenya, cuma ketelanya gitu. Nah, akhirnya saya bisa juara internasional organic food ya, dan Indonesia cuma satu, saya 2015 itu di Malaysia Concord Retail. Nah, itu pertama, dan saya pengen ada lagi itu sampai dikenal Tangan gitu. dulu dong ya. Artinya sudah dapat penghargaan ya. Penghargaan apa aja yang pernah diperoleh? 2014 saya juara Shell Life Buyer 2014, juara First Prize Concord Retail Malaysia di Malaysia 2015. Ya itu terus ada di majalah-majalah sih, Hai, ada di Nova, ada Jakarta Post gitu. Dan ada di Big Bang Show. Ya, di Big Bang Show. Baik. Boleh mencicip nggak ini? Boleh. Boleh. Oh, bolehnya nggak rela gitu? Iya. Boleh. Soalnya mahal ya. Oh iya, 25.000 ya berarti ya? Iya. Ya, kalau Jadi ini kamu pikir 20. aku anak kos juga gitu ya? Enggak, Pak. Berat di ongkos ya. Harus Oh, habis ini porsi maksudnya. bule. Porsi bule pasti kurang ini. Ya. Jadi kalau Kalau porsi anak kos pasti seperempat gitu. Ini segini ini bisa 2 bulan baru habis. Ya. ya ini jadi kalau di luar negeri tambahin persis kayak cornflake gitu, tapi dia tambahin susu, bisa susu coklat, tergantung dia susu. Dicampur atau? Dicampur boleh? Boleh, tapi kalau dia biasanya cerealnya ini aja sih, dia pakai pengganti ini, tapi Hilang dicampur dong juga rasa boleh. ininya kalau dicampur sama itu. Coba aku yang coba deh. Ini. Ya rasa pisang memang ya. Jadi rasanya di mulut itu krenyus gitu ya. Teringat harganya jadi new. Iklannya. Iklannya ya. Jadi ini sudah diekspor ke luar negeri, tapi mau masuk juga ke pasar nasional ya. Ya. Di sana cukup supply untuk materialnya. Cukup satu gunung itu supply sources-nya sangat banyak sekali, tapi di sana cuma mati biasanya di pohon, jadi makanan babi, makanan sapi, karena ini nggak enak kalau mentah. Nah, karena apa? Kalau dimakan nggak enak gitu. Kalau dimakan dia sepet gitu loh, tapi ternyata nektarnya itu dia kayak raja, tapi harganya murah banget per kilonya ini gitu loh. Oh, di tangan seorang Ardi berubah menjadi makanan mahal. Ya. Iya.
Ardi, sukses selalu. Thank you, Terima Mas kasih Andi. udah hadir di acara Ya. Big Bang Show ya. Terima kasih. Kita doakan sukses ya Ardi ya. Amin. Berikutnya adalah cerita mengenai solar panel ini yang berupa pohon. Apa benda ini? Apakah mungkin bisa terbang? Bisa bergerak? Atau juga bisa menjadi pohon pisang? Do more, do good, Big Bang.